Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kembali pagi hari ini kita siapkan hati kita, siapkan tempat yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita menyenangkan Tuhan terlebih dahulu, menghampiri Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sekalipun kami harus melalui lembah lama, sekalipun kami harus melalui air mata, tetapi kami tahu di situ ada Tuhan. Di situ ada Tuhan yang menyertai kami. Ajar kami Tuhan, kami tetap setia pada panggilan kami. Bersama
ucap syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima penyembahan kami. Ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau baik bagi kami. Kami memuji-Mu, Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Ia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku, amin, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Katakan Dia sungguh indah, sungguh indah, Dia Yesus,
Bapa yang baik, kita berharga di mata Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Mari naikkan pujian ini, katakan Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, oh, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia.
Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang setia, ya yang selalu menjaga kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap cinta Tuhan dalam hidup kita, untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, uji hati kami. Kami tetap setia mengiringi Tuhan. Sekitar kami membuat kami gentar, keadaan kami membuat kami khawatir, keadaan di sekitar kami membuat kami takut, tetapi kami mau belajar untuk tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan kepada Tuhan, selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ya ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia mengiring Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
Kami mau tetap setia mengiring Kau Tuhan. Kami mau tetap setia mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau setia menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sekalipun jalan kami sulit, sekalipun kami ada dalam lembah kegelapan, kami mau belajar untuk tetap setia seperti Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, kami mau belajar untuk kami tetap setia. Ini hidup kami Tuhan, Kau yang menyelidiki sampai dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yemima. Mari sepakati dalam doa syafaat pagi ini saudara. Jangan berdiam diri tetapi menyerukan doa-doa kita bersama-sama saudara. Shekerela mata kayana karala malala marala kayana shekere. Haleluya. Biarlah kami tetap menjaga hati kami Tuhan, menjaga roh kami, menjaga hidup kami, untuk kami tetap terus belajar setia kepada Engkau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah Tuhan sesuatu hal yang tidak baik. Tapi biarlah Tuhan kami terus tetap setia kepada Engkau, memandang dan terus dekat kepada Engkau. Biarlah iman kami tidak gugur di tengah jalan Tuhan. Kami tidak meninggalkan Engkau meskipun sesuatu hal yang tidak baik itu menimpa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Pujian yang sudah kami naikkan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami masing-masing pribadi mengambil sikap Tuhan untuk kami terus tetap dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Engkau begitu setia kepada kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Di tengah-tengah sakit kami Tuhan, Engkau terus tetap menolong kepada kami. Kami berdoa, kami lepaskan berkat, kami lepaskan Tuhan. Oh, doa-doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar sakit Tuhan. Oh, COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa kesembuhan terjadi. Hati yang terus tetap sukacita, terus tetap terjaga buat mereka Tuhan. Mereka bangkit. Mereka tidak loyo, mereka tidak lemas, mereka tidak patah semangat, tetapi ada kebangkitan dalam tubuh mereka, ada kebangkitan dalam roh mereka. Tuhan kami berdoa, setiap virus-virus yang sudah masuk, Tuhan di dalam nama Yesus, darah Yesus yang akan menyucikan, menyembuhkan. Biarlah virus-virus yang sudah masuk ini dimatikan di dalam nama Yesus. Engkau menggantikan dengan sel-sel yang baru, sel-sel yang sehat dalam tubuhnya. Beberapa hari ini Tuhan, mereka akan mengalami kebugaran, kesehatan, pernafasan yang lancar kembali Tuhan. Terima kasih. Mereka yang masih mengalami batuk, pilek, ataupun Tuhan sesak nafas, ataupun Tuhan indera penciuman, perasa yang sudah mulai hilang. Oh Tuhan, Engkau jamah Tuhan, bangkitkan kembali, normalkan kembali Tuhan. Terima kasih Yesus, kami lepaskan berkat buat mereka Tuhan.
Kesembuhan terjadi pagi ini. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi dalam setiap tubuhmu. Engkau akan bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat kami semuanya, biarlah kami belajar bijaksana. Kami diberikan hikmat kepada Tuhan supaya di dalam menjalani kehidupan ini kami sungguh-sungguh bijaksana. Kami tidak sembrono di dalam berjalan, di dalam melakukan aktivitas kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami berdoa juga buat setiap orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan sekarang. Mereka menganggap remeh akan COVID-19 ini. Mereka yang belum mengerti, Tuhan taruh hikmat kepada mereka, taruh hati yang bijaksana, taruh pengertian Tuhan, sehingga mereka tunduk kepada pemerintah. Mereka mengerti keadaan situasi ini dan mereka tidak main-main akan situasi ini Tuhan. Jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, sehingga mereka Tuhan benar-benar berlaku bijaksana, berlaku baik, sehingga mereka bisa menjaga diri mereka baik-baik dengan mentaati peraturan pemerintah. Berkati pemerintah kami Tuhan, hikmat Allah turun kepada pemerintah, khususnya buat Bapak Jokowi. Hari-hari ini Tuhan, banyak orang-orang yang sungguh-sungguh tidak bijaksana dalam berkata-kata, menghujat pemerintah. Tetapi Tuhan, Engkau teduhkan situasi ini, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami, sehingga mereka ada hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami dibukakan, diberkati Tuhan. Berkati Bapak Gembala Handoyolim yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi beliau Tuhan, pakai beliau menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita pagi ini boleh ada di hadirat Tuhan, dan saya percaya Tuhan menjamah dan saudara pasti merasakan kebaikannya. Ayo semangat dalam Tuhan, semangat menjaga hidup kita, karena hidup bersama Tuhan itu indah, penuh sukacita dan penuh kemuliaan. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo jaga hati kita saudara. Kalau Anda mulai merasa takut, mulai merasa cemas, mulai merasa khawatir, ayo menjaga hati, karena dari situ hidup kita akan menjadi indah. Tapi kalau hatinya penuh dengan hal yang negatif, maka hidup kita akan negatif. Hatinya penuh dengan ketakutan, maka tubuh-tubuh kita juga akan penuh dengan ketakutan. Ketika orang hatinya khawatir, hormon kortisol akan keluar, melemahkan badan kita, melemahkan tubuh kita, melemahkan imunitas kita. Ketika orang hatinya takut, cemas, semangatnya patah, maka hormon itu akan membuat tulang kita nggak sehat dan imunitas kita akan turun. Kenapa? Karena sumsum atau tulang itu yang membuat darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih yang khususnya untuk melawan bakteri, melawan virus. Nah itu sel-sel darah putih, sistem imun kita saudara, itu diproduksi terutama dari dalam tulang. Nah ketika hatimu tidak sehat, hatimu sakit, maka itu akan mempengaruhi. Jadi saudara, jaga hatimu supaya tidak sakit hati lagi. Saya ingat berapa tahun yang lalu saya diajak makan-makan di
hotel berbintang 5 di Jakarta, saudara. Ini hotel yang sangat terkenal dan menu makanannya sangat banyak sekali. Buffet, all you can eat. Makan malam itu saudara, dinner saudara. Dan untuk masuk satu orang saja ratusan ribu, cukup besar biayanya waktu itu. Waduh, tapi ya rame saudara. Ya, ini jauh sebelum corona saudara. Dan segala macam masakan enak-enak. Segala macam sate, ayam, ikan, daging, ya berkuah, yang panggangan, yang gorengan, sayur-sayur, nasi berbagai macam saudara, nasi putih, nasi merah, nasi goreng, nasi hijau, wah pokoknya segala macam ada ya. Dan sudah dibayarin. Orang bilang kalau dibayarin enak gitu ya. Tapi saudara, hari itu tidak enak buat saya. Karena sudah dibayarin, tapi saya nggak bisa makan banyak. Kenapa nggak bisa makan banyak? Apakah sudah kenyang? Belum, saya belum makan. Tapi kenapa? Ya, karena makanan hari itu buat saya tidak terlalu enak. Loh, Pak katanya enak, mahal. Iya, bahkan yang ngajak saya berkata, Pak coba ini. Wah, ini sop buntutnya enak sekali di sini. Saya coba dikit saudara, enak tetapi buat saya tidak bisa makan banyak. Pak ini satenya enak. Wah saudara, saya coba tapi nggak bisa makan banyak. Kenapa saudara? Saya baru sakit. Bukan sakit yang parah sebenarnya. Sakit yang sangat sepele. Ya, sakit sariawan saudara. Wow, jadi di bibir saya ada sariawan, di lidah saya ada sariawan. Kecil, tetapi itu merusak suasana makan. Kenapa? Karena sop buntutnya enak, tapi ketika kesenggol, waduh sakit saudara. Ya, ketika makan enak, tetapi jadinya sakit. Kenapa? Hanya gara-gara mulutnya sariawan. Apakah semua masakan itu tidak enak? Enak saudara, mahal di situ. Ya, tetapi kenapa buat saya jadi enggak enak? Karena hati saya sakit, terpengaruh oleh sariawan itu. Menarik saudara, sariawannya di mulut, tetapi hati dan pikiran jadi terpengaruh. Kenapa? Karena apa yang ada di mulut membuat hati itu rasanya tidak pengen makan. Pikiran itu rasanya terpengaruh. Kenapa? Wah, nanti kalau aku makan akan sakit. Ya, kalau aku makan nanti nyeri lagi. Nanti kalau kena sariawannya akan kesakitan. Jadi saudara, akhirnya saya makannya dikit. Padahal perutnya masih lapar. Padahal saya pengen makan. Tapi jadi berhenti pengen makan karena nyeri di mulut. Jadi saudara, menarik rupanya apa yang terjadi dalam fisik bisa mempengaruhi kepada hati. Ya, tadi kita belajar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa saudara? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan hati ini bisa dipengaruhi oleh fisik juga. Ya, sama dengan ketika saya kena sariawan saudara. Hanya luka kecil saja itu sudah membuat suasana hatiku tidak enak. Sudah tidak nafsu makan. Jadi bagaimana? Harus jaga hati. Banyak orang yang ketika sakit dia jadi pemarah, menjadi suka ngamuk,
Saudara, itu manusiawi. Bayangkan seperti saya ini saudara, hati berkecamuk. Kenapa? Pengen makan, mata melihat enak, tapi mulut gak bisa kompromi. Juga gak enak karena sudah dibayarin sama teman, dan bukan cuma 100.000, ini beratus-ratus ribu saudara. Ya, cukup mahal. Bisa buat ngajak makan 10 orang mungkin. Ya, tapi ini wah sudah dibayari mahal. Tapi saya nggak bisa makan banyak. Wah, kelihatan orangnya kecewa. Ya, saya cerita, maaf, ini saya sakit. Ya, tapi waduh sayang. Kenapa? Karena sudah dibayar mahal. Tapi nggak bisa makan. Waduh saudara. Jadi hati ini berkecamuk. Hanya mulai dengan luka yang kecil. Jadi supaya itu tidak terulang, harus dijaga supaya nggak luka, gitu kan? Tapi kalaupun luka, harus dijaga hatinya. Karena hati dan pikiran itu berpengaruh. Saudara, hari-hari ini pandemi sedang merajalela COVID-19-nya dan banyak orang yang terpapar. Bahkan mungkin ada di antara Anda yang sedang bergumul dengan COVID-19, sedang mengalami demam, sedang mengalami batuk-batuk, bahkan nafas Anda sesak, Anda rasanya tidak nyaman. Nah, betul saudara, itu memang mempengaruhi hati dan pikiran. Bahkan banyak yang sudah berhasil sembuh. Ketika saya tanya apa yang paling berat, mereka berkata yang paling berat adalah teror di kepala, teror di pikiran, teror di hati, ketakutan, takut mati, takut akan masuk rumah sakit, takut harus dipasang ventilator, takut mau begini mau begitu saudara. Ya, begitu takut. Lihat obat, lihat suntikan. Ada yang sampai tangannya bengkak di rumah sakit karena terus disuntik setiap hari. Karena ada yang sampai lihat obat itu sampai mual, sampai tidak enak karena minum obatnya banyak sekali. Ya, setiap pagi, siang, sore minum obat berapa butir banyak sekali. Dan rasanya waduh, badan itu enggak karuan. Tapi saudara, pesan firman Tuhan hari ini tetap sama. Yaitu apa? Sekalipun engkau sedang sakit, tapi jaga hatimu. Jaga hatimu tetap kuat. Jaga hatimu tetap tenang. Jaga hatimu. Memang sakit itu tidak enak. Tapi Anda harus kontrol hati Anda. Jaga hati Anda. Nah, saudara, lalu bagaimana ceritanya dengan cerita saya makan di restoran yang mahal itu saudara. Ketika saya mulai melihat teman saya, dia agak kecewa karena saya cuma ambil dikit. Akhirnya saya menguatkan hati saya saudara. Saya tahu ini bibir saya, lidah saya gak kompromi. Tapi akhirnya karena saya mau menyenangkan teman saya juga, karena dia sudah berbuat baik dan saya juga kapan lagi ini mencoba ini. Akhirnya saya mencoba satu cara yang saya nggak tahu benar apa enggak saudara. Saya malah pergi ke tempat sambal saudara. Saya kasih saudara, wah maknyas di lidah itu. Wah sampai meneteskan air mata saudara. Wih nyeri. Ya kan, sariawan kena sambal saudara. Wah megap-megap saudara. Langsung saya ke kamar mandi saudara, pakai tisu. Wah matanya nerocos. Kenapa? Mulutnya kesakitan saudara. Apalagi waktu itu belum banyak makan sambal saya saudara. Sekarang sudah dilatih Bu Yemima. Wah sekarang kemana-mana cari sambal. Terima kasih Bu Yemima. Ya sekarang saya suka sambal saudara. Dulu saya enggak suka sambal. Tapi karena saya melihat enggak bisa ini. Ini teman saya sudah berusaha bahkan hampir 500.000 untuk makan malam hari itu saudara.
ya buffet Rp1,5 juta. Masa saya hanya makan berapa sendok? Ya, saya ini teman baik, saya harus menghargainya. Saya nggak mau dikalahkan hanya oleh sariawan yang kecil ini. Jadi saya nggak ada obat sariawan, saya cari sambal saudara. Nah jangan ditiru saudara, Anda lebih baik cari obat. Kalau Anda bisa dapat obat sariawan dan segera sembuhkan. Tapi hari itu saya cerita apa adanya. Ya yang kepikiran, wis kasih sambal sisan. Ya betul saudara, nyas, waduh. Sampai saya harus nangis di kamar mandi, wah nahan saudara. Tapi habis itu saudara, lalu saya coba-coba kok rasanya lebih kebal sekarang. Sudah enggak terlalu sakit. Lalu akhirnya saya keluar lagi, saya coba lagi ya. Saya cari makanan yang empuk, yang kira-kira enggak kena itu. Kesenggol, masih kesenggol saudara. Tapi sudah enggak sesakit sebelumnya. Dan saya mulai tunjukkan ke teman saya, ayo oh ya ini enak, oh ya ini enak, oh ya ini enak. Masih sakit tapi berkurang sekian puluh persen, lumayan saudara. Dan hari itu kita bisa ngobrol dengan baik, dengan enak. Ya, jadi supaya saya enggak makan banyak, saya ngomong banyak saudara. Ngobrol banyak, saya cerita banyak gini. Wah teman saya makan, saya yang banyak ngomong. Ayo ambil, oh ya. Makan dikit ngobrol lagi, ngomong lagi saudara. Supaya enggak banyak makan. Tapi saya menjaga hati saya. Memang dengan mudah saya bisa berkata. Saya sempat ngomong, waduh saya sakit ini saya enggak bisa makan banyak. Tapi saya tahu itu mengecewakan teman saya yang sudah memberkati. Nah, tapi menarik karena habis itu mulut saya, sariawan saya cepat sembuh. Nah saudara sekali lagi ini bukan berarti sambal untuk obat sariawan ya. Tetapi dalam kasus saya waktu itu rupanya itu menolong saya. Tetapi saya harus menguatkan hati untuk memakai itu sebagai obat. Karena sudah kepepet saudara. Supaya saya kuat bisa hubungan baik dengan teman ini saudara. Saudara, sometimes dalam hidup ini keadaan memang tidak enak. Tapi Anda harus menguatkan hatimu. Untuk apa? Menghadapi situasi. Kita enggak pengen kena COVID, tapi kalau COVID rupanya menyerang Anda, mau tidak mau kuatkan hatimu. Ya, ada jemaat yang kesaksian ya, Bu Melisa dia juga sempat kena COVID, dirawat di rumah sakit. Dan dia cerita bagaimana sangat menakutkan di rumah sakit. Lihat orang-orang yang menderita, yang sampai jatuh dari tempat tidur. Ya karena ruang isolasi saudara, jadi perawat tidak setiap waktu nengok saudara. Ada yang begini, ada yang begini, waduh ngeri. Dan sebenarnya dia tidak nafsu makan, sudah badannya sakit, badannya tidak enak. Sudah rasanya tidak karuan. Dan tidak enak, tetapi ketika dia melihat muncul pikiran, jangan sampai aku mati. Ya, aku tidak mau mati. Lalu apa yang dia buat? Ya, dia kemudian buat keputusan. Ya, aku harus makan supaya imunku naik. Aku harus makan. Snack dia makan. Makan pagi, siang, malam dia makan. Apa yang dikasih dari rumah sakit dia makan. Walaupun enak, walaupun tidak enak dia masukkan. Ya, dia enggak suka susu, minum susu mual, dia paksa. Kenapa? Karena dia berkata, aku harus sehat, aku harus keluar hidup. Ya, karena banyak yang di rumah sakit masuk hidup, keluar mati, saudara. Ya, bahkan dikubur, yang keluarga bahkan beberapa tidak bisa mendampingi. Wah, justru itu membuat hatinya bangkit. Dan saya harus makan. Puji Tuhan. Dia juga bersaksi doa pagi sangat menguatkan.
membuat hatinya kuat untuk melewati hari-hari di rumah sakit, isolasi dengan berat. Saudara, puji Tuhan, beliau boleh sembuh. Ya, terima kasih kesaksiannya Bu Melisa, terus semangat dalam Tuhan. Saudara yang lain yang sembuh boleh hubungi kami untuk kesaksian juga. Saudara, saya percaya memang sakit itu tidak enak. COVID-19 membuat, waduh, tidak mau makan, malas makan, mual dan sebagainya. Tapi Anda harus jaga hati. Ya, jaga hati, jaga pikiranmu. Karena fisik memang mempengaruhi. Seperti saya tadi saudara, sariawan tuh sampai jadi tidak mau makan. Pengennya cuma minum air saja saudara. Tapi tidak bisa, saya harus makan karena situasi itu. Nah, apalagi Anda yang sakit. Bagaimana bisa melawan kalau Anda tidak makan dengan baik? Makan yang baik. Saya ingat Bu Subono ya, yang juga rajin doa pagi. Bukan hanya waktu online, saat kita masih bisa buka doa pagi dengan jemaat, selalu hadir setiap pagi. Ya, dan beliau sering mendampingi orang-orang yang sakit, termasuk yang dalam pengobatan kanker, sakit kanker dan di kemoterapi. Beberapa keluarga jemaat didampingi beliau. Dan salah satu yang selalu dia ingatkan saat menjalani pengobatan kemoterapi, yaitu apa? Makan. Harus dipaksa makan, ya. Tapi kemo kan mual, tidak bisa terima makanan. Keluar makan lagi, dikeluar lagi makanannya, masukin lagi. Harus makan. Kenapa? Karena harus kuat tubuhnya untuk melawan, ya, saat-saat sedang sakit itu. Nah, mungkin mulutnya tidak pengen makan, perutnya tidak pengen makan. Tapi hati dan pikirannya harus dijaga. Tetap sadar ini harus makan. Kalau enggak bisa perang tubuhnya. Sama, saya mau berpesan hari ini buat saudara yang masih bergumul dengan COVID-19. Jangan kecewa, jangan marah, jangan ketakutan. Tapi sekarang bangkit, jaga hatimu. Ayo, jaga kesehatanmu. Makan yang baik, jangan males makan. Tapi mual Pak, ayo makan lagi pada waktunya yang sehat. Tapi Pak Handoyo, tidak pengen makan, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Ayo tetap makan, tetap bangkit. Ketika Anda tidak makan, maka saudara akan makin lemah. Dan Anda nggak bisa melawan virus itu. Ya, jadi ayo, ya bangkit, ayo semangat. Bahkan saudara yang sehat pun, jaga makanmu dengan baik, istirahat dengan baik, pikiranmu harus sadar menjaga. Ya, jangan ketakutan, jangan kepahitan. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapapun Anda, ayo jaga. Dan saya percaya kita bisa melewati semua ini. Termasuk Anda yang berduka cita karena kehilangan keluarga yang dikasihi. Jaga hatimu, jangan terus ada di dalam belitan duka cita. Yang mati sudah dibawa Tuhan ke surga, tapi bagianmu bangkitkan hidupmu kembali untuk menjadi berkat. Selama aku hidup, aku harus jadi berkat buat banyak orang. Selama aku hidup, ini waktunya berbuah. Ya, jaga hatimu. Engkau yang rugi, engkau yang di PHK, engkau yang perusahaanmu kacau balau karena COVID ini, karena pembatasan, tetap semangat. Jaga hatimu. Ya, karena itu yang membuat kita kuat. Ayo, sekali lagi, tepuk dadamu dan katakan, jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan. Katakan 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah
inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hati supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan, ayo minta, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Bapak jamah setiap hati kami yang sedang lemah, yang sedang ketakutan, yang sedang tak berdaya, bangkitkan kembali. Bahkan yang sedang kena COVID-19 atau merawat keluarga yang sakit dan rasanya letih lesu, rasanya kami gak semangat lagi, bahkan tidak ada semangat buat makan, tidak ada semangat untuk hidup. Kami cabut semua itu dalam nama Yesus. Tuhan menjamah hati kami, memberikan hati yang baru, hati yang kuat. Kami akan fight, kami akan semangat, kami akan maju kembali, kami akan makan dengan baik, istirahat dengan baik. Kami tetap akan berjuang dan tidak berhenti, karena kami mau menjadi berkat. Dalam nama Yesus, jamah hidup kami, kuatkan kami. Oh haleluya, yang COVID-19 Tuhan sembuhkan, yang sakit stroke Tuhan berikan semangat baru, yang asam lambung mahnya kambuh karena banyak pikiran. Tuhan, kami akan menang, kami akan kuat. Dalam nama Yesus, kami akan bisa melewati semua. Yang tubuhnya lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Karena hati kami kuat, hati kami sehat. Sakit penyakit tidak bisa merusak hati kami. Kami kontrol tubuh kami. Justru dari hati kami terpancar kehidupan. Saat pikiran kami benar, hati kami benar, maka semua kami, tubuh kami pun akan kembali sehat. Terima kasih Bapa. Berikan semangat yang baru mengalir sekarang. Kami masuki hari dengan sukacita, sebab Tuhan bersama kami. Kami akan jaga hati kami, kami akan jaga hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari masuki hari dengan sukacita sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, jaga makan Anda, semangat Anda, karena hatimu memancarkan kehidupan. Tuhan memberkati.